Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Azara dan teman saya Siti Zaidah, Naira Natania Maida, Ria Marsyanda Mairisa, dan Lutfia Azmi. Di sini kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tentang motivasi kepuasan dan kinerja. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak motivasi itu apa sih? Yap, motivasi itu adalah sebagai faktor kita sebagai pendorong, intensitas, dan ketekunan terhadap perilaku seseorang. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi misal kita bermotivasi untuk ingin mendapatkan IPK 4, jadi kita jadiin itu motivasi gimana caranya biar kita dapat IPK 4, mungkin dengan cara belajar, terus dengan kalau misal di kelas dengerin dosen yang serius, terus catat materi, bahkan kita juga bisa kalau misal mau ulangan belajar yang serius gitu. Oke, baik, selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu apa sih? Kepuasan kerja itu merujuk pada seberapa banyak seseorang menyukai pekerjaan atau aktivitas tertentu. Misal, kita puas terhadap gaji kita segini, kita puas kalau kita dapat promosi ini, atau fasilitas dalam pekerjaan kita itu oke gitu, kita merasa puas gitu. Bisa juga kepuasan dalam hubungan dengan rekan kerja, misal lingkungan di sekitar tempat kerja itu nyaman, jadi kita merasa puas dengan kerja kita tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya terdapat kinerja. Kinerja itu biasanya mengacu pada perilaku yang terkait dengan pencapaian tujuan atau misi organisasi. Biasanya kinerja juga dipengaruhi oleh faktor seperti kecerdasan, keterampilan, dan ketersediaan sumber daya. Jadi untuk kinerja sendiri itu biasanya bisa dinilai dari beberapa faktor. Contoh, ketanggung-jawaban dia dalam menyelesaikan tugas atau target, terus dari cara dia menyelesaikan tersebut, terus tanggung jawab, terus dari kuantitas hasil pekerjaannya dia, terus kualitas pekerjaan, terus kehadiran, karakter, perilaku, inisiatif, dan kemampuan dia dalam bekerja sama dengan tim, dan yang terakhir kepemimpinan. Selanjutnya, hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia disusun dalam hierarki 5 tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan istirahat. Sedangkan kebutuhan rasa aman mencakup perlindungan dari bahaya. Kebutuhan afiliasi sendiri melibatkan rasa ingin dicintai dan memiliki persahabatan. Sedangkan kebutuhan harga diri mencakup pengakuan dari diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri adalah dorongan untuk mencapai potensi penuh dan berkontribusi pada masyarakat setelah kebutuhan lain terpenuhi. Selanjutnya, bagaimana target kinerja yang jelas mempengaruhi motivasi? Sistem motivasi melalui penetapan tujuan melibatkan pemimpin yang menetapkan target kinerja yang jelas dan membantu pengikut membuat rencana sistematis untuk mencapainya. Menurut Locke dan Latham, tujuan adalah salah satu penentu perilaku tugas yang paling kuat. Tujuan mengarahkan perhatian, memobilisasi usaha, membantu merancang strategi, dan mendorong konsistensi usaha hingga tercapai. Lalu bagaimana penghargaan dan hukuman mempengaruhi motivasi? Penghargaan meningkatkan kemungkinan perilaku berulang, sementara hukuman menurunkan kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan. Penghargaan maupun hukuman dapat diberikan secara bersyarat maupun tidak bersyarat. Kontingen hadiah atau hukuman diberikan sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu. Oke, selanjutnya pemberdayaan. Bagaimana ruang lingkup pengambilan keputusan mempengaruhi motivasi? Ada dua pendekatan yang berbeda terhadap pemberdayaan.
Pertama, dari atas ke bawah, di mana pemimpin menginstruksikan pengikut untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, dari bawah ke atas, di mana pengikut diberi kepercayaan, kebebasan dalam pengambilan keputusan, dan dukungan untuk bertindak. Kedua konseptualisasi ini memiliki implikasi yang berbeda. Perusahaan mungkin menggunakan istilah sendiri untuk menghindari kebingungan seputar pemberdayaan. Selanjutnya yaitu komponen mikro pemberdayaan. Ada 4 komponen mikro pemberdayaan yang penting dalam menentukan apakah seseorang karyawan berdaya atau tidak. Karyawan yang berdaya, yang pertama yaitu bertekad untuk menentukan nasib sendiri. Kedua, rasa makna. Ketiga, kompetensi tinggi. Dan keempat, pengaruh tinggi. Sedangkan karyawan yang tidak berdaya ditentukan oleh orang lain. Kedua, tidak yakin apakah yang mereka lakukan itu penting. Ketiga, kompetensi rendah dan pengaruh rendah. Selanjutnya yaitu komponen makro pemberdayaan. Komponen makro pemberdayaan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu motivasi, kedua pembelajaran, ketiga yaitu stres. Adalah 3 komponen psikologis makro yang mendasari pemberdayaan. Pemberdayaan telah ada sejak tahun 1920-an dengan banyak perusahaan yang menerapkan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Namun, pemberdayaan bukan selalu menjamin peningkatan produktivitas. Beberapa program pemberdayaan diumumkan dengan gemerlap tetapi minim bimbingan, pelatihan, dan dukungan yang bisa membuat pekerja kelelahan dan kontraproduktif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi program pemberdayaan yang efektif dengan memberikan pelatihan, kepercayaan, dan waktu yang cukup kepada karyawan. Nah, dengan adanya ini, manfaat dari pemberdayaan terkadang tidak disadari, tetapi manfaat pembelajaran dan pengurangan stresnya lebih jelas. Program pemberdayaan yang dirancang dengan baik membantu karyawan mempelajari lebih banyak tentang pekerjaan perusahaan dan industri mereka, dan meningkatkan modal intelektual perusahaan. Selain itu, program ini dapat membantu mengurangi kelelahan karena orang dengan kontrol yang lebih tinggi dapat menoleransi tingkat stres yang tinggi. Pemberdayaan membantu karyawan mengatasi stres dengan lebih baik, mengurangi pergantian karyawan yang tidak berfungsi, dan pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat pemberdayaan. Program pemberdayaan dirancang oleh perusahaan, tujuannya untuk membantu karyawan mempelajari lebih banyak tentang pekerjaan mereka, tentang perusahaan dan industri mereka, serta meningkatkan modal intelektual perusahaan. Nah, selain dari yang disebutkan tadi, program ini juga dapat membantu mengurangi kelelahan akibat tekanan kerja yang tinggi dan dapat menoleransi tingkat stres sehingga dapat mengurangi stres akibat pekerjaan. Dan tujuan selanjutnya dari manfaat pemberdayaan yaitu karyawan dapat meningkatkan laba perusahaan secara maksimal. Selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan. Nah, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, jika pemimpin perusahaan itu bekerja dengan baik, dengan ramah, dengan bijaksana, maka karyawan yang dihasilkan juga akan berkualitas seperti cerminan dari pemimpinan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika pemimpin perusahaan itu bekerja dengan buruk, maka karyawan yang dihasilkan juga kurang berkualitas. Selanjutnya yaitu manfaat survei kepuasan kerja. Survei ini dapat membantu perusahaan atau organisasi mengidentifikasi masalah, mengembangkan rencana tindakan, dan meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu kepuasan global, aspek dan kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup. Karyawan yang puas dengan pekerjaan cenderung lebih bahagia secara keseluruhan. Nah, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kepuasan. Yang pertama yaitu gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu peluang pengembangan karir. Nah, 4 aspek tersebut merupakan faktor utama untuk mempengaruhi kepuasan kerja. Jika kepuasan kerja itu dapat terpenuhi, maka kinerja karyawan tersebut akan lebih produktif sehingga dapat menghasilkan laba perusahaan. Nah,
Selanjutnya yaitu perbedaan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan kerja dapat bervariasi berdasarkan hierarki, gender, dan departemen. Selanjutnya ada 3 teori kepuasan kerja. Yang pertama ada afektivitas. Afektivitas merupakan respon emosional seseorang terhadap rangsangan. Afektivitas juga mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Afektivitas dibagi menjadi 2, yaitu afektivitas negatif dan afektivitas positif. Afektivitas negatif menyebabkan sikap pesimis dan ketidakbahagiaan, sementara afektivitas positif menyebabkan sikap optimis dan kepuasan. Pemimpin dengan afektivitas negatif dapat menurunkan kepuasan pengikutnya. Yang kedua ada teori 2 faktor Herzberg. Apakah pekerjaan yang bermakna membuat orang bahagia? Teori 2 faktor Herzberg mengatakan bahwa faktor motivator memberi kepuasan dan faktor higienis menyebabkan ketidakpuasan. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin harus memenuhi faktor higienis dan memaksimalkan motivator untuk memperbaiki kepuasan pengikut. Yang terakhir ada keadilan organisasi. Apakah keadilan itu penting? Keadilan organisasi penting karena perlakuan yang tidak adil dapat menyebabkan kurangnya produktivitas dan kepuasan karyawan. Pemimpin harus memastikan keadilan dalam sistem penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Oke, dapat disimpulkan dari bab ini membahas tentang motivasi, kepuasan, dan kinerja. Motivasi mengarahkan dan mempertahankan perilaku, sedangkan kinerja lebih luas dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan sumber daya. Kepuasan kerja berkaitan dengan sikap terhadap pekerjaan dengan perbedaan dan aspek seperti gaji dan rekan kerja. Teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow, orientasi pencapaian, dan penetapan tujuan memiliki implikasi yang berbeda. Pemberdayaan dan pendekatan operan melihat motivasi dari perspektif situasional. Penelitian menunjukkan variasi dalam sikap individu terhadap pekerjaan dan kehidupan yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Pemimpin dapat mempengaruhi kepuasan pengikut dengan memberikan pekerjaan bermakna dan perlakuan adil. Sikap positif terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh rasa pentingnya tugas dan keadilan dalam sistem penghargaan dan disiplin.